guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas series Under the Dome season 2. Jadi di season 2 kali ini kita akan kembali melihat keseruan para warga Milchester yang masih terjebak di dalam kubah raksasa. Di season ini juga akan banyak kejutan dan misteri yang pastinya seru banget. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Season 2 ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan kubah setelah Julia melemparkan telur ke dalam danau. Kubah yang awalnya berwarna hitam perlahan-lahan mulai berubah menjadi putih. Namun anehnya perubahan warna kubah itu menyebabkan terjadinya aliran magnetik di sekitar kubah. Kubah itu pun mulai menarik semua barang-barang berbahan dasar besi seperti lonceng, paku, sampai sebuah mobil. Karena kejadian itu, eksekusi untuk Barbie pun akhirnya dihentikan. Sayangnya akibat pancaran magnetik itu, Linda pun tewas tertindih mobil setelah ia berhasil menyelamatkan Barbie. Di tempat lainnya terlihat Julia yang sudah sampai di tepi danau. Saat itu Julia pun terkejut melihat seorang gadis yang tenggelam di tengah danau. Tanpa pikir panjang, Julia pun langsung berenang untuk menyelamatkan gadis tersebut. Setelah dibawa ke tepi danau, Julia pun dihampiri oleh seorang lelaki bernama Sam yang berniat untuk membantunya. Sam pun mengajak Julia dan gadis itu untuk beristirahat di rumahnya. Setelah memastikan gadis itu baik-baik saja, Julia pun menitipkan gadis itu pada Sam, sementara ia akan kembali ke kota untuk melihat keadaan. Uniknya, begitu Julia pergi dari rumah Sam, secara bersamaan gadis itu juga tiba-tiba menghilang. Sesampainya di kota, Julia melihat Barbie dan yang lainnya sedang membuat gelombang magnetik raksasa untuk mengantisipasi masalah pada kubah. Barbie dibantu oleh seorang guru sains bernama Rebecca untuk membuat alat tersebut. Setelah alat itu diaktifkan, semua orang kecuali Julia, Barbie, dan Jim pun akhirnya pingsan. Setelah itu, Jim tiba-tiba melihat arwah Linda yang berbicara kepadanya. Linda berkata bahwa Jim harus bertanggung jawab atas semua kejahatannya dengan cara mengeksekusi dirinya sendiri. Julia yang melihat tindakan Jim lantas langsung berlari dan memotong tali yang mengikat leher Jim. Tak disangka, hal itu pun berhasil menormalkan kembali keadaan di dalam kubah. Para warga kembali terbangun dan kubah juga berubah menjadi transparan. Sejak saat itulah Jim berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia merasa bahwa kubah telah menyelamatkan nyawanya, sekaligus memberikan kesempatan agar Jim bisa bertobat. Tak lama kemudian, Sam pun datang ke kota. Ia bertemu dengan Junior di dalam kedai. Tak disangka, Sam ternyata adalah kakak dari ibunya Junior, yang artinya ia adalah pamannya Junior. Semenjak kematian adiknya, Sam memang memutuskan untuk mengasingkan diri dari Jim dan Junior. Namun kali ini ia terpaksa pergi ke kota untuk mencari gadis misterius sebelumnya. Pada malam harinya, Angie pun tidak sengaja melihat gadis misterius itu sedang berjalan dengan tatapan kosong menuju ke arah sekolah. Angie yang khawatir lantas mengikuti gadis tersebut. Setelah masuk ke dalam sekolah, gadis itu pun kabur setelah melihat Angie. Saat Angie berusaha mengejarnya, ia pun tiba-tiba diserang dan dibunuh tepat di depan sebuah loker. Keesokan harinya, Julia melihat banyak sekali kupu-kupu yang menempel di kaca kamarnya. Begitu ia menempelkan tangannya di kaca, kupu-kupu itu pun langsung berkumpul di sekitar tangannya. Hal itu ternyata tidak hanya terjadi di rumah Julia. Entah mengapa populasi kupu-kupu tiba-tiba meningkat dalam waktu semalam. Semua lahan pertanian yang ada di Milchester terancam rusak karena dimakan oleh segerombolan kepompong. Rebecca yang melihat hal itu pun mulai takut jika populasi kupu-kupu itu akan membuat Milchester kehabisan bahan makanan.
Singkat cerita, Junior pun ditugaskan oleh ayahnya untuk memeriksa keadaan setempat. Dari pemeriksaan itulah ia pun melihat segerombolan kupu-kupu yang sedang berkumpul menutupi mayat seseorang. Tak diduga mayat yang ia temukan tak lain dan tak bukan adalah mayat gadis yang paling ia cintai, yaitu Angie. Dengan langkah berat, Junior pun pergi ke kedai untuk menginformasikan hal itu pada yang lainnya. Barbie, Jim, dan Phil langsung berangkat ke TKP untuk menyelidiki kasus kematian tersebut. Tak jauh dari mayat Angie, mereka pun melihat sebuah jejak sepatu dari seorang wanita. Mereka menduga bahwa pemilik jejak itulah yang telah membunuh Angie. Sementara di tempat lain, gadis misterius itu pun terbangun di dalam hutan dan bertemu dengan Nori dan Joe. Mereka pun membantu gadis tersebut dan membawanya ke kota. Sesampai di kota, mereka pun terkejut melihat gedung sekolah yang tampak ramai. Kemudian mereka pun bertanya kepada Barbie mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Barbie hanya terdiam dan mengucapkan bela sungkawa kepada Joe. Kabar itu tentu membuat Joe sangat sedih, terlebih saat ini mereka belum bisa menemukan pembunuhnya. Setelah itu, Barbie dan Julia pun membawa gadis misterius itu ke dalam rumah. Di sana, Barbie terlihat curiga pada gadis misterius tersebut. Meskipun belum ada bukti konkret, namun Barbie merasa bahwa gadis itu ada hubungannya dengan kematian Angie. Saat gadis itu sadar, Julia pun mencoba menanyakan beberapa hal kepadanya. Gadis itu pun mengaku bahwa ia ada di TKP kemarin malam. Ia mendengar suara teriakan Angie dan melihatnya dibunuh oleh seorang lelaki. Namun sayangnya karena keadaan sekolah yang gelap, ia pun tak bisa melihat lelaki itu dengan jelas. Di sisi lain, Jim, Barbie, dan Rebecca terlihat sedang berdiskusi untuk memusnahkan kepompong yang jumlahnya semakin meningkat. Saat itu, Barbie pun mengusulkan untuk menyiramkan pestisida di sekitar lahan pertanian untuk membunuh kepompong-kepompong tersebut. Alhasil, Barbie pun memutuskan untuk menyebarkan pestisida di sekitar kawasan pertanian. Meskipun mengalami sedikit kendala, namun Barbie tetap berhasil melakukan misinya dengan baik. Di waktu yang sama, Julia dan Sam terlihat sedang menyelidiki kasus kematian Angie. Saat sedang memeriksa tubuh Angie, Julia melihat jejak telapak tangan seorang lelaki di pergelangan tangannya. Itu artinya pembunuh Angie yang sebenarnya pasti adalah seorang lelaki. Keesokan harinya, hari pemakaman pun tiba. Joe terlihat sangat sedih melihat kakaknya yang sudah tidak ada. Begitupun dengan Junior yang tidak sanggup untuk menghadiri pemakaman tersebut. Beberapa hari kemudian, penyelidikan untuk kasus kematian Angie masih terus dilakukan meski Julia dan yang lainnya masih belum menemukan titik terang. Tak lama kemudian, kejadian aneh lagi-lagi terjadi di kota Milchester. Kota itu tiba-tiba dilanda hujan berwarna merah seperti darah, namun airnya sangat panas. Para penduduk yang terkena air hujan pun mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sam, Julia, dan Barbie memutuskan untuk keluar dan mengevakuasi para warga. Sementara Jim dan Rebecca akan pergi ke penampungan air dan menetralisir airnya dengan air bersih. Di tengah perjalanan itu, Jim dan Rebecca dihadang oleh seorang lelaki misterius. Jim dikeluarkan dari mobilnya dan Rebecca diculik. Jim pun langsung menghubungi Barbie untuk mengirimkan bantuan untuknya. Di waktu yang sama, Joe, Nori, Junior, dan si gadis misterius sedang berada di sekolah untuk menyelidiki kasus kematian Angie. Saat itu, Joe iseng membuka sebuah tab yang ada di ruangan komputer. Kemudian ia pun terkejut melihat banyaknya email yang masuk ke dalam tab tersebut. Padahal selama ini jaringan keluar dinding sama sekali tidak berfungsi. Mereka pun melihat bahwa misteri kubah masih trending di Twitter. Di sana terdapat sebuah akun Twitter yang paling rajin memberikan update tentang perkembangan kubah. Nama akun Twitter tersebut adalah Hound of Diana.
Akun itu ternyata juga mengirimkan sebuah email untuk Junior. Tak disangka pemilik dari akun tersebut ternyata adalah ibu Junior yang masih hidup. Ibunya mengirimkan sebuah video yang berisi penjelasan bahwa ia sebenarnya masih hidup dan bersembunyi di luar kubah. Kemudian ia pun berpesan kepada Junior untuk bertanya kepada seorang lelaki bernama Lyle jika ia memiliki pertanyaan seputar ibunya. Tak lama kemudian jaringan internet terputus kembali. Tak diduga orang yang telah mencelakakan Jim dan menculik Rebecca ternyata adalah Lyle. Lyle menculik Rebecca agar ia tak bisa melakukan apapun untuk menghentikan hujannya. Karena Lyle percaya bahwa hujan itu adalah kehendak Tuhan yang tak boleh ditentang. Hal itu sangat bertolak belakang dengan Rebecca yang selalu melihat segala sisi dari kacamata sains. Tak lama kemudian Barbie dan Julia pun sampai di tempat Jim dan menyelamatkannya. Kemudian Jim pun memberitahu mereka bahwa Lyle telah menculik Rebecca. Tak ingin membuang waktu, keduanya pun langsung bergegas mencari Lyle dan Rebecca. Dalam pencarian itu, mereka pun menemukan sebuah foto lawas yang menunjukkan Sam, Lyle, dan Pauline ibu Junior di tahun 1988. Setelah menunjukkan foto itu kepada Junior, mereka pun mengetahui lokasi Lyle saat ini. Beruntung mereka tiba di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Rebecca. Lyle kemudian dibawa ke kantor polisi dan akhirnya dipenjara. Setelah itu, Rebecca pun memimpin Barbie dan yang lainnya untuk mengatasi hujan dan berhasil mengubahnya menjadi normal. Setelah itu, Rebecca dan yang lainnya pun kembali berkumpul di kedai untuk membicarakan masalah yang serius. Seperti yang kita ketahui, sumber makanan di kota sudah sangat semakin menipis. Mulai dari rusaknya lahan pertanian, matinya hewan-hewan ternak, serta obat-obatan yang semakin langka. Oleh sebab itulah Rebecca pun mengusulkan agar mereka memperkecil jumlah populasi untuk mengatasi keadaan tersebut. Ia berencana untuk memilih siapa yang berhak bertahan di sana dan siapa yang tidak layak maka terpaksa akan dibunuh. Julia yang mendengar hal itu pun tidak setuju dan menentang ide tersebut. Di sisi lain, Joe, Nori, dan si gadis misterius mendekati sebuah loker tempat terbunuhnya Angie. Anehnya, gadis itu seperti familiar dengan loker tersebut dan bahkan ia bisa membukanya. Usut punya usut, gadis itu ternyata merupakan seorang siswi sekaligus pemilik loker itu di tahun 1988. Kemungkinan ia adalah rekarnasi dari seorang gadis bernama Melanie, atau ia adalah putrinya, atau bahkan dia adalah Melanie sendiri. Joe dan yang lainnya pun langsung memberitahu Barbie tentang hal itu. Alhasil mereka semua pun bekerja sama untuk menemukan informasi tentang Melanie. Setelah ditelusuri, Melanie ternyata adalah gadis yang menghilang beberapa tahun silam. Dari sebuah artikel disebutkan bahwa Melanie berasal dari kota yang sama dengan Barbie. Mungkin itu alasannya mengapa Melanie seringkali merasa tidak asing pada Barbie. Sementara itu, Junior yang berada di kantor polisi bertanya kepada Lyle tentang ibunya. Lyle berkata bahwa ia akan menjawab semua pertanyaan Junior jika ia dibebaskan. Alhasil, Junior pun terpaksa membebaskan Lyle. Sementara itu, Rebecca dan Jim mulai mengumpulkan data-data penduduk untuk disortir. Tanpa sepengetahuan Jim, Rebecca ternyata telah menyiapkan penelitian tentang sebuah virus yang ia dapat dari hewan-hewan unggas yang sudah mati. Rencananya ia akan menyebarkan virus itu melalui air minum untuk menyortir para warga dengan adil. Jadi hanya mereka yang tangguh dan kuat yang bisa selamat dari virus tersebut. Kembali kepada Junior dan Lyle. Saat itu Lyle menunjukkan beberapa kartu pos yang dikirim oleh Pauline selama ini. Tak disangka semua kartu itu sama persis dengan semua yang terjadi di dalam kubah. Seolah-olah Pauline bisa melihat masa depan dan memprediksi semuanya.
Kemudian saat Junior lengah, Lyle pun memukulnya dan kabur sambil membawa jurnal milik Pauline. Tak lama kemudian, Barbie dan yang lainnya pun menelusuri ke dalam hutan. Ketika Melanie menginjak sebuah bagian tanah, ia tiba-tiba melihat masa lalunya. Di sana ia melihat bahwa ia sedang berada di dalam hutan bersama dengan Pauline, Sam, dan Lyle. Mereka masuk ke dalam hutan setelah melihat beberapa bintang merah muda terjatuh. Kemudian mereka pun menemukan meteoroid yang berisi telur. Entah mengapa Melanie seperti tergerak untuk melindungi telur itu dari teman-temannya. Sampai akhirnya seseorang di antara mereka bertiga mendorong Melanie dan membuatnya tewas. Setelah mengetahui fakta itu, Melanie dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi menemui Sam. Sementara itu, Jim dan Rebecca yang berniat menyebarkan virus ketahuan oleh Julia dan Sam. Di hadapan para warga, Julia pun menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Keesokan harinya, Barbie pun datang ke rumah Julia. Di sana ia meminta Julia untuk berhati-hati kepada Sam karena ia sepertinya menyimpan banyak rahasia besar. Setelah itu, Julia dan Barbie pun mengumumkan kepada para warga untuk bekerja sama mengumpulkan bahan makanan agar mereka semua bisa bertahan hidup. Di waktu yang sama, terlihat Junior yang sedang bersama dengan Sam. Mereka berdua baru saja kembali dari tempat kerja Lyle untuk mencarinya. Setelah itu, Sam pun menawarkan minuman untuk Junior sampai ia mabuk. Disinilah terungkap bahwa pembunuh Angie yang sebenarnya ternyata adalah Sam. Setelah melihat jurnal milik Pauline, ia pun menyimpulkan bahwa Angie, Junior, Joe, dan Nori adalah orang-orang yang dipilih untuk menjaga kubah. Nah, jika mereka berempat dibunuh, maka kubah itu kemungkinan besar akan runtuh. Oleh sebab itulah, Sam dengan tega membunuh Angie dan bahkan berniat untuk membunuh 3 orang lainnya. Setelah itu, Barbie dan Julia yang sedang mengumpulkan bahan makanan tiba-tiba diserang oleh sebuah bom yang diletakkan di dalam sebuah kotak. Kejadian itu tentu menghancurkan semua bahan makanan yang sudah dikumpulkan. Para warga yang melihat hal itu pun marah dan menyalahkan Julia. Di tengah kekacauan itu, seorang nenek-nenek bernama Andrea terlihat membagikan minuman kepada para warga yang terluka. Hal itu pun membuat Julia merasa heran di mana Andrea mendapatkan minuman tersebut. Tak lama kemudian, Julia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Andrea. Di sanalah Andrea menunjukkan stok makanan yang ia miliki. Ia berkata bahwa mendiang suaminya selalu mengumpulkan bahan makanan untuk situasi terdesak. Itulah mengapa ia memiliki stok makanan yang cukup banyak. Kini ia mempercayakan semua stok makanannya pada Julia untuk dibagikan kepada para warga. Part 1 ini pun diakhiri dengan sebuah rahasia di balik sebuah lukisan. Di sana terlihat sebuah lukisan menara dengan background merah dan hitam. Kemudian terdapat sebuah angka yaitu 1821 yang merupakan nomor loker tempat Angie dibunuh. Tanpa membuang waktu, Sam dan Junior pun langsung pergi ke loker tersebut. Mereka juga bertemu dengan Rebecca yang kebetulan sedang berada di dalam sekolah. Setelah membuka loker itu, mereka sangat terkejut karena loker itu merupakan pintu terowongan ke sebuah ruangan rahasia. Dan film pun selesai. Wah, makin seru aja ya petualangan di balik misteri kubah transparan. Mimin harap kalian suka dengan alur cerita kali ini dan nantikan part yang selanjutnya yang tentunya bakalan lebih seru. Sampai jumpa guys, bye!